Halo semuanya, aku bakal jelasin alur sistem akuntansi yang sudah dibuat mulai dari pencatatan transaksi sampai jadi laporan keuangan supaya gambaran besarnya jelas dulu nih. Setelah itu baru kita lanjut ke cara penggunaan sistemnya dan aku bakal langsung praktikan step by step cara mengaplikasikannya. Saya mulai dari daftar akun karena ini fondasi dari sistem akuntansi yang saya buat. Semua akun sudah disusun secara terstruktur, mulai dari aset, liabilitas, pendapatan, serta beban. Sehingga saat ada transaksi, pencatatannya bisa langsung diarahkan ke akun yang sudah ada di daftar akun ini. Hal ini menjaga konsistensi dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Nah, nantinya daftar akun ini akan saya gunakan sebagai acuan utama saat mengisi jurnal transaksi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis akun. Jenis akun ini penting karena jadi dasar dalam pencatatan akuntansi. Jadi, jenis akun ini fungsinya buat mengelompokkan akun-akun. Dari sini, kita bisa tahu akun ini masuk ke neraca atau laporan laba rugi. Sekaligus tahu saldo normalnya di debit atau di kredit. Makanya, jenis akun ini penting banget karena jadi dasar waktu kita nyatat jurnal sampai menyusun laporan keuangan. Kalau dilihat di tabel sebelah kiri ini, misalnya akun kas dan piutang termasuk aktiva, sehingga saldo normalnya di debit dan dilaporkan di neraca. Sedangkan akun pendapatan dan beban masuk ke laporan laba rugi dengan saldo normal yang berbeda, yaitu kredit. Pada slide ini, kita bisa lihat contoh dari buku pembantu piutang dan buku pembantu hutang. Buku pembantu piutang ini digunakan untuk mencatat saldo piutang masing-masing pelanggan, sehingga perusahaan bisa mengetahui berapa sih piutang dari setiap customer, sedangkan buku pembantu utang mencatat saldo utang kepada masing-masing vendor atau pemasok. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke jurnal transaksi. Jurnal transaksi ini dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi selama periode berjalan. Di jurnal ini kita bisa lihat akun apa yang akan kita debit dan akun apa yang akan kita kreditkan, lengkap juga dengan nominalnya. Nah nanti dari jurnal transaksi ini datanya akan dipindahkan ke buku besar dan dari situ baru disusun laporan keuangan. Jadi bisa dibilang jurnal transaksi ini jadi langkah awal sebelum masuk ke proses akuntansi selanjutnya. Nah teman-teman, bisa lihat ada kolom KB di sini. KB itu singkatan dari kode bantu. Nah, ini untuk mengetahui siapa sih vendor atau customer yang lagi bertransaksi sama perusahaan kita. Nah, untuk bagian KB ini, itu nggak perlu kita ketik manual ya teman-teman. Karena ini tuh sudah terhubung dengan sheet sebelumnya. Jadi, daftar-daftar ini itu berasal dari buku pembantu utang dan juga piutang yang sudah kita tulis sebelumnya, yang kita sudah rekap sebelumnya. Oke. Nah, untuk kolom debit dan kredit ini juga sama. Kita nggak perlu mengetik manual. Tinggal klik saja, lalu scroll dan pilih akun, karena kolom ini sudah terhubung langsung dengan sheet daftar akun yang pertama kali. Jadi, sistemnya otomatis ngambil nama dan kode akun supaya pencatatannya konsisten dan juga minim dari kesalahan. Ini juga bikin proses input transaksi jadi lebih cepat dan rapi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling memudahkan pekerjaan kita, yaitu bukti jurnal atau rekap transaksi. Teman-teman bisa lihat di bagian pojok kiri atas ini ada kolom nomor bukti. Nah, keunggulannya di sini adalah sistemnya sudah full otomatis. Kita nggak perlu ketik ulang datanya satu persatu. Cara pakainya gampang banget, tinggal klik drop-down yang ada di sini. Begitu kita pilih salah satu nomor, misalnya
BM001 atau BK001, maka semua rincian dari transaksinya mulai dari keterangan, akun debit, akun kredit, sampai jumlahnya bakal langsung muncul secara otomatis di tabel bawahnya ini. Fungsinya untuk apa? Pertama, buat mempermudah pengecekan. Kalau ada yang tanya, transaksi BM001 itu buat apa aja sih? Kita tinggal klik dan scroll, gak perlu nyari-nyari lagi di ribuan baris jurnal. Kedua, buat pencatatan dokumen. Rekap ini sudah rapi, ada kolom tanda tangan pembuat dan pemeriksa, jadi siap untuk di-print sebagai bukti sah akuntansi. Nah, setelah kita melihat gambaran besar di jurnal umum, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih detail, yaitu buku pembantu utang dan piutang. Di rekap buku pembantu ini, setiap transaksi dirinci berdasarkan siapa sih pihaknya, vendor, atau customer. Di sini, setiap kode bantu sudah punya catatan saldo awalnya masing-masing. Sistem akan otomatis mencatat transaksi yang menambah atau mengurangi saldo tersebut, sampai ketemu berapa sih saldo akhirnya saat ini. Dan teman-teman nggak perlu pusing input atau ngetik manual lagi di sini. Di bagian ini ada fitur drop down, kita tinggal klik di sini, lalu scroll untuk pilih kode customer atau vendor yang mau dicek. Begitu dipilih, seluruh riwayat transaksi orang tersebut akan langsung muncul secara otomatis. Jadi, fungsi utamanya adalah supaya kita nggak perlu lagi, ini piutang punya siapa ya? Atau utang kita ke perusahaan mana ya? Semuanya sudah terpisah rapi, jelas per orang atau per perusahaan. Dan yang pasti, praktis karena serba otomatis. Nah, kalau tadi kita sudah bahas detail per orang di buku pembantu, sekarang kita masuk ke buku besar tiap akun. Sesuai namanya, di sini kita merangkum semua pergerakan saldo untuk masing-masing akun secara spesifik. Sama praktisnya dengan fitur sebelumnya, di sini kita juga nggak perlu input data manual lagi. Teman-teman bisa lihat pada kolom akun di pojok kiri atas ini, kita cukup klik drop down-nya, lalu scroll untuk pilih akun mana sih yang mau dilihat. Misalnya mau cek akun kas tunai, atau Bank BCA, Bank Mandiri, dan lainnya. Begitu akunnya dipilih, sistem akan otomatis menarik semua data transaksi dari jurnal umum ke tabel ini. Kita bisa langsung lihat ada saldo awal, mutasi debit kreditnya, sampai saldo akhirnya secara real time. Jadi buku besar ini adalah kunci utama kita sebelum menyusun neraca lajur, karena semua perubahan saldo tiap akun sudah terekam dengan rapi di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian neraca lajur. Di sini fungsinya adalah sebagai rangkuman besar seluruh saldo akun sebelum kita benar-benar menyusun laporan keuangan resmi. Teman-teman bisa lihat alurnya sangat lengkap, mulai dari neraca saldo, lalu kolom penyesuaian, sampai ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini sistem kita bekerja memisahkan akun secara otomatis juga. Mana yang masuk ke laporan laba rugi, dan mana juga yang masuk ke kelompok neraca. Intinya, neraca lajur ini adalah jembatan yang bikin penyusunan laporan kita jadi lebih rapi dan terstruktur. Contohnya, akun pendapatan dan beban akan langsung dikelompokkan ke kolom laba rugi, sedangkan aset, kewajiban, dan modal akan masuk ke kolom neraca. Nah, setelah dari neraca lajur tadi, datanya ditarik ke sini menjadi laporan laba rugi yang teman-teman buat. Di laporan ini kita bisa memantau performa perusahaan secara jelas. Kita bisa lihat berapa sih total pendapatan yang kita peroleh dan berapa biaya atau beban yang dikeluarkan selama periode berjalan. Selisihnya akan menunjukkan apakah perusahaan sedang untung atau rugi. Setelah kita tahu hasil usahanya, barulah kita bisa melihat posisi kesehatan keuangan di laporan neraca. Terakhir ini adalah laporan neraca.
Kalau laba rugi tadi bicara soal performa, neraca ini bicara soal posisi keuangan. Ibaratnya ini adalah foto kondisi kekayaan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Di sisi aset, kita bisa lihat semua yang dimiliki perusahaan, mulai dari uang, tunai, sampai piutang yang masih ada di perusahaan lain. Kemudian di sisi liabilitas dan ekuitas, kita bisa lihat sumbernya dari mana. Apakah aset tersebut dibiayai dari utang atau dari modal pemilik. Poin yang paling penting di sini adalah balance ya, atau keseimbangan total aset harus sama atau balance dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Kalau sudah balance seperti ini, berarti pencatatan kita sudah akurat. Nah, hebatnya semua laporan ini semua dari neraca lajur, laba rugi, neraca, semuanya terisi otomatis begitu kita selesai menginput data di jurnal tadi. Jadi minim dari risiko human error. Sebagai penutup, seluruh alur yang saya jelaskan tadi, mulai dari input jurnal transaksi, pengecekan di buku pembantu dan buku besar, hingga di laporan keuangan yang rapi, semuanya sudah secara otomatis di sistem ini. Kita tidak perlu lagi melakukan rekap manual yang memakan waktu atau berisiko salah ketik. Cukup sekali input di awal, maka seluruh laporan akan langsung terupdate secara real time dengan sistem yang transparan dan akurat ini. Pengambilan keputusan bisnis tentu jadi jauh lebih cepat dan tepat. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran lagi bagaimana kemudahan operasionalnya secara langsung saja kita masuk ke sesi praktik. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam sistemnya. Nah, kita bisa lihat ya daftar akun di sini yang sudah saya buat itu apa saja. Kita bisa scroll di sini sampai bawah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa kalau ada akun-akun yang tidak diperlukan di perusahaan teman-teman, itu teman-teman bisa hapus saja dan bisa langsung ganti saja teman-teman. Oke? Nah, untuk kode akunnya, ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan ya. Nah, untuk jenisnya teman-teman seperti tadi juga bisa drop down. Di sini ada tombol drop down, cuman mungkin di dalam rekaman ini tidak bisa terlihat. Jadi teman-teman di sini tuh bisa pilih ya jenisnya sesuai dengan jenis yang udah aku buat di sini ya. Kas, bank, piutang, atau masuk ke aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, begitu teman-teman. Ini teman-teman bisa custom ya. Contohnya ini Mandiri, ini mau aku ganti bank Sibank gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa coba lihat di sini, itu juga akan mengganti bank Sibank ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengcustom nama akunnya itu tidak apa-apa, teman-teman bisa akses merubah ini ya. Lalu yang pertama ya yang harus teman-teman lakukan ketika masuk ke sistem ini ya, itu teman-teman bisa mengisi saldo awalnya terlebih dahulu di sini sesuai dengan aset, liabilitas, pendapatan maupun juga beban yang ada di perusahaan teman-teman masing-masing. Pokoknya di sini harus balance ya teman-teman. Oke. Selanjutnya yang ini jenis. Nah, ini sudah paten, teman-teman tidak bisa merubah lagi. Nah, ini datanya itu sudah akan ke link untuk mengisi kolom jenis di sini. Oke, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Let's get started. Nah, ini soalnya ya teman-teman. Let's get started. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui soalnya. Nah, langsung saja kita mulai mengerjakan ya. Oke? Oke teman-teman, kita sudah berhasil menulis saldo awal yang ada di daftar akun ini ya, sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke buku pembantu. Oke? Berikut soalnya.
Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada daftar pelanggan untuk mengetahui saldo piutang dalam perusahaan ini, dan ada daftar vendor dan juga talent. Oke, langsung saja kita masukkan sesuai dengan soalnya ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mencatat saldo awal dari piutang maupun utang dari talent maupun vendor yang kita miliki di periode sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke jurnal. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada soal transaksi per bulan Februari 2025. Nah, oke, langsung saja kita mengerjakan sesuai dengan soal di sini ya teman-teman. Kita melihat transaksi yang pertama ya teman-teman. Untuk jurnal transaksi yang pertama yaitu menerima pesan WA dari PT Abadi Jaya untuk jasa hiburan acara catering pada 25 Februari disepakati nilai kontrak 15 juta. Nah, untuk soal-soal berikutnya tidak akan saya ucapkan teman-teman, tapi langsung saya munculkan di dalam video. Oke, langsung saja kita pengerjakan ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk yang transaksi pertama tidak kita masukkan karena itu hanya menerima pesan WA. Nah, kita langsung mencatat ke transaksi yang 3 Februari 2025 ini ya, yaitu pembayaran uang muka sebesar 30%, yaitu 30% dari 15 juta. Ya, teman-teman, yaitu 4.500.000 via Bank BCA untuk mengamankan jadwal musisi. Jadi otomatis debit kita yaitu Bank BCA dan dikreditkan pendapatan diterima di muka. Untuk soal selanjutnya yaitu membayar sisa utang bulan lalu kepada vendor Baha sebesar 1.500.000 melalui Bank BCA. Tentunya kita akan mendebet utang usaha dan mengkredit Bank BCA. Jadi kita langsung klik saja vendor Baha di sini. Soal selanjutnya yaitu menerima pelunasan piutang dari klien wedding sebesar 6 juta melalui Bank BCA. Tentunya kita akan menulis KB klien wedding dan debit Bank BCA lalu kredit piutang usaha. Oke, soal selanjutnya yaitu membeli perlengkapan sound system baru seharga 6 juta dibayar tunai 5 juta sisanya hutang. Oke, di sini kita akan mencatat bahwa debitnya yaitu peralatan sound system dan kreditnya kas tunai sebesar 5 juta. Nah, 1 jutanya karena dibayar secara kredit, maka kita kreditkan utang usaha. Oke, soal selanjutnya yaitu pelunasan H-1 event pada PT Abadi Jaya.
Selanjutnya kita masuk membayar honor musisi sebesar 4 juta dan biaya transfer 1 juta menggunakan kas tunai. Oke, tentu saja nanti kita di sini akan menulis honor musisi atau band penyanyi pada kas tunai dan selanjutnya transfer kru atau talent pada kas tunai. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu beban penyusutan peralatan sound system baru untuk bulan ini sebesar 100.000 dan beban pemasaran kantor bulan Februari sebesar 500.000 belum dibayar ke Caca Galeri. Oke, langsung saja kita mencatat transaksinya. Tentu saja ini sangat mudah ya teman-teman. Hanya nanti jurnalnya beban pemasaran ya pada utang usaha dan juga beban penyusutan sound system pada akumulasi penyusutan sound system. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke teman-teman, kita sudah berhasil ya mencatat jurnal transaksi dari awal sampai akhir. Ya, ini totalnya ada 11 transaksi dengan total 38.600.000. Nah, untuk teman-teman bebas ya, mau pencatatannya itu mau berapa bulan, dalam 1 tahun juga boleh, 1 bulan juga boleh. Nah, untuk sekarang aku hanya mencontohkan di bulan Februari saja teman-teman. Nah, ini sesuai dari yang aku sudah jelaskan sebelumnya di PowerPoint tadi ya. Ini ada menu drop down di kanan ini, tinggal kita pilih mau menunjukkan transaksi yang berapa. BM001 bisa langsung muncul di sini secara otomatis ini. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi teman-teman. Kita bisa langsung pilih saja di menu drop down ini, sesuai dengan nomor bukti yang sudah kita buat tadi di sini ya. Nah, ini sama juga yang bukti 2 itu sama dengan sebelahnya ya. Saya buat custom seperti ini supaya memang mungkin teman-teman ingin melihat 2 nomor bukti sekaligus ya. Untuk buku pembantu ini sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman bisa lihat langsung per vendor itu piutang atau hutangnya ada berapa ya. Nah, ini misal saya pilih Caca Galeri ya, mungkin di sini. Nah, kita bisa langsung lihat ya. Nah, selanjutnya ini juga ada buku besar. Tiap-tiap akun teman-teman bisa lacak tiap akun ini transaksinya apa saja ya. Nah, misal saya pencet kas tunai, ini bisa langsung terlihat ya saldo awal dan saldo akhirnya juga. Oke, selanjutnya di neraca lajur. Nanti di sini sudah saya rumus agar terlihat dia laba atau rugi, mengalami laba atau rugi ya. Baik, langsung saja kita masuk ke laporan laba rugi ya. Di sini ada akun 4 sampai akun 8. Nah, ini kita bisa lihat laba bersihnya itu 9.400.000. Dan ini ada neraca ya teman-teman, neraca dari aset lancar, aset tetap ya, total aset lancar dan aset tetap, total asetnya sekian. Dan ini total aset harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas ya. Di sini juga ada liabilitas dan ekuitas ya. Ini saya juga sudah rumus agar jika total aset itu sama dengan total liabilitas dan ekuitas maka true, jika salah maka false ya. Teman-teman harus memastikan bahwa semuanya ini true. Oke teman-teman, dan ini juga bisa teman-teman custom ya untuk judulnya, misal nama teman-teman Magda atau mau ini laporannya bukan Februari tapi misal Maret, teman-teman juga bisa custom ya untuk bagian-bagian tertentu saja seperti judul dan kolom-kolom yang tadi sudah saya tunjukkan, yaitu warna kuning ya.
Jadi teman-teman hanya cukup mengisi daftar akunnya saja agar sesuai dengan perusahaan teman-teman. Dan ini terutama untuk perusahaan jasa, dan saya pakai sekarang ini adalah Music Entertainment. Lalu buku pembantu, dan juga di sini ada, dan juga teman-teman perlu mengisi buku pembantunya ya. Untuk teman-teman bisa mengisi jurnal transaksi ya. Jurnal transaksi ini supaya terlacak tiap vendor maupun customernya. Oke. Jadi perlu banget membuat buku pembantu ini ya. Nah, ini apa sih Kak? Ini gunanya untuk merumuskan. Jadi misalnya C001 ini keterangannya klien wedding, dan di sini langsung muncul C001 klien wedding. Ini supaya terumus ya. Ini rumusnya di sini. Supaya bisa langsung masuk ketika kita di sini nih contohnya. Ini bisa langsung masuk kan. C001 gitu, tidak terpisah. Jadi C001 jadi kode akun dengan nama akunnya, kode akun dengan nama customer atau klien, customer atau vendornya itu bisa menyatu seperti itu. Ya, pokoknya itu yang sebelah kanan untuk rumus-rumus saja. Oke, di sini juga bisa teman-teman langsung cetak jika perlu. Ya, karena sudah ada ini bisa dirubah juga. Misal di sini saya rubah kaca gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman rubah ya. Tapi untuk yang atasnya sini ya, teman-teman tidak bisa rubah. Misal saya hapus ya. Ini langsung muncul notifikasi seperti itu yang artinya itu sudah dikunci, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.